Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu pada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya ibadah hari ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Robert Willem Martin dengan tema Berpisah untuk Berjumpa Lagi. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan sukacita dan bersama berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan dengan puji-pujian, agungkan kuasa namanya. Mulia
Saudara-saudara, mari kita mulaikan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam jam kebaktian ini kita dibimbing oleh Lukas 24 ayat 52 dan 53 yang berbunyi, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan ini. Di tengah pandemi COVID-19, kami terus terpelihara dalam naungan kasih-Mu. Di tengah ketidakpastian yang menggetarkan rasa percaya diri, Engkau selalu hadir untuk memberikan semangat baru. Dengan duka dan rasa pilu dalam hati, sapaan firman-Mu mengukirkan senyum untuk terus menapak jalan kehidupan ini. Di tengah kesulitan hidup, keterpurukan kami dalam berbagai dimensi, Tuhan selalu hadir dengan solusi yang tak pernah terpikirkan. Kami sadar atas kerapuhan iman, niat yang tidak baik, ketidakjujuran, sikap dan laku yang tidak berkenan bagi-Mu. Lewat jalan hidup kami yang naik dan turun, gelap dan terang, godaan demi godaan untuk menjauh dari-Mu. Namun, Engkau selalu hadir sebagai sobat yang setia, menunjukkan jalan-Mu. Tuhan, kini kami datang mohon pengampunan-Mu, sehingga kami senantiasa layak di hadapan-Mu, ya sobat yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam gelap
Saudara-saudara, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, dalam mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, kami bersekutu bersama-sama dan akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Mari kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami renungkan, menguatkan dan memberkati kami hari ini, juga pada masa mendatang. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Saudara-saudara, sesudah pembacaan Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, saya akan tambahkan satu perikop lagi dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 dan berbunyi seperti ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudara-saudara, peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini di bawah sorotan tema berpisah untuk berjumpa kembali. Saya yakin kata berpisah untuk berjumpa kembali ini ada kaitannya dengan Yohanes 14 yang tadi saya tambahkan sebagai bacaan. Ada macam-macam makna berpisah. Ada orang berpisah karena perjumpaan sejenak. Ada juga orang berpisah karena seseorang harus menjalankan tugas. Ada orang berpisah karena kedukaan. Ada juga orang berpisah karena sesuatu yang bersifat sementara. Misalnya orang-orang yang dirawat karena sakit, terkena virus COVID-19, mereka berpisah untuk sementara. Yang satu dirawat, yang lainnya harus merelakan anggota keluarga yang sedang dirawat itu. Kenaikan Tuhan Yesus kita peringati sebagai sebuah peristiwa sejarah yang dicatat dalam Alkitab, baik oleh Injil Lukas, Kisah Rasul, dan juga Injil Yohanes. Bagaimana Yesus kembali ke rumah Bapa yang kudus. Saya pikir kita semua paham dan mengerti tentang itu. Beberapa hari sebelum Yesus naik ke surga, ia menyinggung-nyinggung tentang rumah. Kita tahu rumah itu adalah sebuah tempat yang dihuni oleh keluarga. Ayah, ibu, anak-anak, mungkin juga di sana ada kakek, ada oma, dan mungkin ada kakak dan adik dalam sebuah rumah. Yesus memakai istilah rumah untuk menggambarkan suasana tentang keadaan surga yang dimaksudkan oleh Yesus. Di sana Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Aku akan pergi mendahuluimu ke rumah Bapa yang kudus." Ke rumah Bapa yang kudus. Mendahului. Kata mendahului itu memberi makna kepada para murid-murid bahwa Yesus tidak pernah berpisah dengan mereka. Bahwa Yesus hanya pergi mendahului mereka dan menyediakan tempat agar ada tempat untuk murid-murid pada suatu waktu kelak. Kata rumah Bapa ini juga ingin menggambarkan atau Yesus mengambil alih sesuatu yang selama itu di kalangan orang Israel dan mungkin kalangan agama-agama yang lain, di kalangan orang Kristen zaman sekarang, istilah surga Yesus ubah menjadi istilah rumah. Mengapa? Karena banyak orang menggambarkan sorga itu seperti ini. Wah, ada yang mengatakan bahwa sorga itu adalah tempat yang menyenangkan. Sorga itu tempat yang penuh dengan kemuliaan, dan kalau kita baca kitab Wahyu, jalannya saja dihiasi dengan berbagai batu-batu manikam, batu-batu yang luar biasa indahnya. Yesus memakai istilah rumah karena istilah ini menunjukkan sebuah tempat untuk bercengkrama. Sebuah tempat di mana banyak anggota keluarga akan berbagi banyak hal. Di mana sebuah tempat seluruh anggota keluarga saling melempar senyum, saling menyapa, mungkin makan bersama di sana, mungkin juga saling membagi sesuatu yang
dibutuhkan oleh anggota keluarga. Dari istilah surga yang kayaknya begitu jauh dan sepertinya tidak akan terjangkau, lalu Tuhan Yesus kemudian mengambil tempat yang tidak terjangkau itu, surga yang digambarkan dengan keanekaan, dan kemuliaan, keagungan. Yesus bawa turun dengan istilah rumah untuk memberikan pemahaman baru kepada murid-murid, termasuk kepada saya dan saudara-saudara. Dalam tradisi dan budaya, rumah itu sering dijadikan tempat untuk pulang. Dari mana saja orang pulang pasti ke rumah. Tidak ada orang pulang ke rumah sakit, pulang ke terminal, pulang ke hotel, pulang ke pasar dan sebagainya, tidak. Tapi orang selalu pulang ke rumah. Mengapa? Ada satu lagu, Ibu Bapak. Lagu ini populer pada sekitar tahun 80-an. Saya lupa istilah lagu ini. Saya sudah berusaha mencari judulnya, tapi rumah itu mengatakan, lagu ini syairnya mengatakan begini. Saya pulang ke rumah, saya merindukan rumah. Kenapa? Karena di rumahlah saya selalu disambut dengan senyuman. Di rumahlah saya disambut dengan pelukan. Yesus juga menggambarkan tentang rumah itu dalam perumpamaan anak yang hilang. Anak itu sesudah menerima warisan, lalu dia pergi kemana-mana. Dia menghabiskan warisannya itu, berpesta pora di kota yang lain, dan ketika ia jatuh, dia tidak punya apa-apa lagi. Hanya satu tujuan dari hidup berikutnya, yaitu pulang ke rumah. Ketika Yesus naik ke surga, ia pulang ke rumahnya. Seperti bacaan kedua yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus tidak pernah berpisah dengan murid-murid. Karena itu dalam Yohanes 14 dia katakan, aku mendahuluimu dan pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi mungkin tema yang hari ini kita bahas berpisah untuk berjumpa kembali, buat saya tidak terlalu konteks sebuah perpisahan. Karena sebenarnya tidak pernah berpisah. Mengapa? Saudara ingat, Yesus mengatakan, aku pergi dan sesudah aku sampai di sana, aku juga akan mengirimkan penolong bagimu. Dan penolong itu adalah aku. Nanti sesudah kenaikan Yesus, 10 hari lagi kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, itu pun penyertaan Yesus kepada kita. Bahwa Yesus bersama-sama dengan kita bahkan sampai pada saat ini. Murid-murid ketika melihat Yesus naik ke surga, mereka lalu menyembahnya, mereka sujud. Tetapi sebelum peristiwa itu, yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh adalah apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan pergi dari Yudea, dari Yerusalem ke seluruh penjuru dunia untuk menjadi saksiku. Tapi tunggulah sampai aku menurunkan penolong bagimu. Sekali lagi Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, Yesus pergi untuk menyediakan rumah bagi kita. Bahkan Yesus menjamin kita
menyediakan tempat untuk kita, sebab ia pergi ke sana hanya satu tujuannya, menyediakan tempat bagi kita. Itu janji Yesus kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 14 tadi. Kenaikan Yesus ke surga juga memiliki arti bagaimana Yesus memberikan pemahaman yang baru kepada murid-murid bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan ini. Bahwa kematian itu ternyata sebuah lompatan, sebuah saya mau katakan transmisi kehidupan kita di dunia ini masuk ke dalam kehidupan. Seperti yang digambarkan oleh Yesus, menyediakan tempat bagi kamu. Jadi, hidup yang sekarang ini, hidup yang kita jalani saat ini, mestinya sebuah hidup yang sedang menuju, yang sedang bertransformasi ke rumah yang disediakan Kristus, di mana Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Rupanya itu yang paling penting dalam kehidupan ini, Ibu Bapak. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk ke rumah yang disediakan oleh Yesus, di mana Yesus pergi menyediakan tempat untuk kita? Tidak ada lain, Ibu Bapak, yang harus kita lakukan adalah kembali dengan serius kita memahami apa sih kehendak Tuhan untuk diri kita. Sama seperti kepada murid-murid, tentu Yesus tidak begitu saja meninggalkan murid-murid untuk pergi sementara menyediakan tempat bagi murid-murid, tetapi juga Yesus menginginkan supaya murid-murid sebelum pergi ke sana, sebelum memasuki rumah yang disediakan oleh Kristus, murid-murid menjadi saksi dalam kehidupan mereka dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada semua orang. Dan saya pikir itu bukan hanya maksud saya, murid-murid sudah membuktikannya itu pada abad pertama dan abad kedua. Sampai saya berdiri di sini, ini karena pekerjaan murid-murid untuk memberitakan Injil sebelum mereka masuk ke rumah di mana Yesus pergi menyediakannya bagi kita. Kita juga adalah murid-murid. Di satu sisi, kita adalah murid-murid, orang-orang yang juga diperintah oleh Kristus untuk menjadi saksi baginya di mana saja, kapan saja kita tetap menjadi anak Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata bait Allah di sini melalui kesaksian Injil Lukas ingin menggambarkan tradisi orang-orang Yahudi pada zaman itu atau orang-orang Israel pada zaman itu, bahwa ketika mereka sedang menghadapi sebuah pekerjaan atau akan melakukan sebuah pekerjaan, maka mereka akan bergumul. Dan tempat mereka bergumul ketika itu adalah di bait Allah. Di bait Allah pada zaman itu ada beberapa serambi, Ibu Bapak. Dan masing-masing serambi itu biasanya ada yang menempati untuk berbagai kegiatan. Ada serambi Salomo, ada serambi Daud, dan juga ada serambi Musa di samping kiri. Nah, serambi-serambi itu biasanya ditempati untuk bersekutu banyak orang. Nah, mungkin salah satu serambi itu, salah satu sisi itu yang dipakai oleh para murid-murid untuk
menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, saya ingin membawa tradisi seperti ini, tradisi sebelum melakukan sebuah pekerjaan, tradisi sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan, mereka selalu bergumul dalam doa-doa kepada Allah. Nah, ini yang sudah tradisi seperti ini yang sudah mulai hilang dari kalangan umat Kristen, khususnya mungkin kita di GPIB. Misalnya begini, kita membentuk sebuah panitia. Nah, sebelum panitia itu melakukan tugas-tugasnya, apakah semua panitia itu mau berkumpul, mau bersatu, lalu di sana mereka berdoa bersama-sama, menyerahkan seluruh pekerjaan yang mereka akan lakukan. Dan itu yang menjadi tradisi dari murid-murid yang kebetulan menjadi tradisi iman pada zaman itu. Saya pikir tradisi ini juga kita butuhkan pada masa sekarang ini. Mengingat seringkali kepanitiaan apapun sebelum melakukan tugas, kita selalu lupa untuk datang bersama-sama, datang bersekutu, agar kelak kepanitiaan itu bisa berjalan dengan baik. Bait Allah adalah pusat dari penyembahan umat Israel pada zaman itu. Kalau kita di GPIB Pasar Minggu, maka gedung gereja ini adalah pusat penyembahan kita. Itu berarti dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan, berbagai-bagai tugas yang harus kita emban kelak, maka kita membawanya ke tempat ini untuk kita gumuli bersama sebagai pusat peribadahan dan juga pusat dari pengembangan iman jemaat GPIB Pasar Minggu. Yang ketiga, Ibu Bapak, yang pertama tadi tentang rumah, yang kedua tadi adalah tradisi mereka untuk bersekutu terlebih dahulu sebelum melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah bagaimana pesan-pesan Yesus kepada murid-murid. Ibu Bapak nanti bisa baca melalui Injil Yohanes yang terakhir dan juga pada Kisah Rasul pasal 1. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, ia memberikan pesan, dan juga di dalam Injil Matius pasal yang terakhir, bahwa fokus murid-murid pada zaman itu adalah memberikan kesaksian tentang Yesus kepada siapapun. Kata memberikan kesaksian tentang Yesus kepada siapapun itu bukan hanya menjadi tugas para murid zaman itu, dan para murid sudah membuktikannya, bukan? Juga merupakan tugas bagi kita di zaman sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Buat saya sih gampang banget. Saya aktif di dalam berbagai kegiatan di luar sana, saya tetap muncul, bertutur, berkata, bergaul sebagai seorang pendeta. Tidak pernah mengubah saya. Saya pikir saudara-saudara juga begitu. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara, saudara muncul. Saudara berada di sana sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu saja sudah menjadi saksi yang luar biasa. Tetapi seringkali kita melupakan status itu, status murid Yesus, status sebagai anak-anak Allah. Para murid meskipun pada saat itu
mereka banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi persoalan, tetapi mereka lebih takut kepada Allahnya, lebih takut kepada Tuhan yang menjanjikan rumah yang mereka akan tinggali kelak. Di zaman sekarang, Ibu Bapak, kadang-kadang kita tidak pernah takut lagi kepada Tuhan. Kita tidak segan lagi kepada Tuhan. Kita lebih senang berkompromi dengan dunia ini. Sehingga Tuhan hanya kita jadikan sebagai ban serep. Kalau kita susah, kalau kita kesulitan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah, baru dekat-dekat pada Tuhan. Tapi kalau tidak, ya Tuhan kita lupakan saja. Itu yang sering saya dapati dalam kehidupan umat Kristen zaman sekarang. Tetapi murid-murid pada zaman itu, demi memenuhi perintah Allahnya, perintah Kristus, Petrus mati disalib. Yohanes diburu-buru. Yakobus harus menjadi umpan sampai mati. Dan mereka semuanya melakukan itu karena imannya kepada Tuhan yang mereka saksikan. Pergi ke rumah yang di mana Dia pergi, Kristus pergi menyediakan tempat bagi saya dan juga bagi ibu bapak. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi anak Tuhan. Jangan pernah ibu bapak beranggapan, oh Tuhan pergi ke sana lalu kita sudah tak berdaya lagi. Tidak. Jawaban Yesus kepada Thomas tadi sangat jelas dalam Injil Yohanes 14. Hei Thomas, kemana aku pergi, kamu tidak perlu tahu. Tapi yang penting bagimu adalah kamu menjalankan apa yang aku perintahkan. Jadi saudara-saudara, 3 hal itu ingin saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa Ia pergi mendahului kita, menyediakan rumah untuk kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, bahwa bersekutu ketika kita akan menjalankan tugas, ketika kita akan melakukan pergumulan-pergumulan sehubungan dengan panggilan kita, penting. Sama seperti murid-murid. Mereka bersekutu di dalam bait Allah, membuka diri untuk menerima kekuatan dari Allah. Dan ternyata baik tugas murid-murid pada zaman itu juga merupakan tugas bagi kita di zaman sekarang, yaitu menjadi saksi bagi Kristus yang naik ke surga, pergi menyediakan rumah untuk kita, supaya kelak kita semua punya rumah untuk Anda. Percayakah Anda? Percayakah saudara-saudara bahwa Dia menyediakan rumah untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian? Tuhan memberkati. Amin. Berkereta awan putih, Yesus
jemaat silahkan berdiri dan bersama-sama orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dan biarlah hati, mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dalam syafaat, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami semuanya boleh beribadah untuk mengingat rayakan bagaimana Engkau kembali ke rumah-Mu yang kudus, ke surga yang kudus, dan kami semuanya boleh bersyukur bahwa di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman karena persoalan-persoalan virus COVID-19 yang melanda seluruh negeri, bahkan negara kami tetap beroleh waktu yang baik untuk bersekutu dalam ibadah peringatan kenaikan-Mu kembali ke surga. Bersamaan dengan itu, ya Bapa di dalam surga, saat ini kami merendahkan hati, merendahkan diri kami, berdoa, menyerahkan keberadaan kami masing-masing, keberadaan semua warga jemaat, baik mereka yang saat ini mengikuti ibadah streaming ini di rumah masing-masing, maupun mungkin mereka yang nanti sore, mungkin juga siang atau malam baru ada kesempatan untuk beribadah melalui streaming ini. Hamba menyerahkan semua waktu-waktu yang mereka pergunakan itu, dan kiranya Tuhan memberkati semua warga jemaat. Bapa di dalam surga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan warga jemaat, mereka yang sehari-hari hanya tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, melakukan banyak kegiatan, bahkan mungkin juga bekerja dari rumah. Kiranya Tuhan tetap menguatkan mental spiritual mereka, agar mereka tetap memiliki semangat, mereka tetap bertekun, dan mereka tetap bergembira, bahagia bersama keluarga mereka masing-masing. Hamba juga berdoa secara khusus bagi mereka yang oleh karena peristiwa virus COVID-19 ini, mereka kehilangan mata pencaharian. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, dan apa yang mereka terima baik melalui bantuan pemerintah, pusat, daerah, bahkan uluran tangan dari saudara-saudaranya, pelayanan diakonia dari gereja-gereja yang ada, biarlah itu membuat mereka bergembira, membuat mereka tertolong, terbantu, sampai virus COVID-19 ini berlalu dari negeri kami. Hamba berdoa juga untuk semua orang yang terlibat langsung untuk menangani baik penyembuhan para pasien yang terpapar, pencegahan
maupun mereka yang turun di lapangan untuk memberikan penyuluhan, bahkan untuk mencegah penyebaran virus ini melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan baik oleh pihak kepolisian, baik oleh TNI maupun DLL-AJR. Kami mau serahkan semua itu, kiranya mereka boleh bertugas dengan baik. Para dokter yang berhadapan langsung, para perawat yang berhadapan langsung dengan para pasien pun Tuhan tolong berkati mereka sehingga mereka pun tidak terpapar. Beberapa warga jemaat yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit yang ada di sekitar Jakarta ini, hamba menyerahkan, Tuhan tolong agar perawatan yang mereka terima, baik dari para dokter, para perawat, membuat mereka sungguh-sungguh boleh bergembira lalu disembuhkan oleh Tuhan. Dan keluarganya juga boleh bergembira, memuliakan Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan. Hamba berdoa juga untuk beberapa warga jemaat yang saat ini sedang gelisah karena menghadapi perkembangan-perkembangan yang tak terduga ini. Bisnis mereka, usaha mereka mulai goyang. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Hamba percaya dan yakin Engkau akan memberikan jalan terbaik bagi mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, untuk dimampukan keluar dan menanggulangi persoalan-persoalan bisnis dan usaha yang saat ini sedang goyang. Ya Bapa di dalam surga, hamba berdoa juga untuk pemeliharaan iman semua warga jemaat, baik melalui ibadah seperti ini pada hari Minggu dan juga hari Rabu, bahkan penyuluhan dan juga bimbingan bagi anak-anak kami PA dan PT oleh kakak layan, oleh guru layan. Tuhan juga menjadikan itu sebagai saluran pemeliharaan iman bagi anak-anak kami taruna dan juga anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka semuanya meskipun di rumah tetap Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Hamba berdoa juga ya Bapa di dalam surga untuk semua penatua diaken yang saat ini harus melayani dari rumah, mungkin juga memberikan semangat melalui WhatsApp kepada semua warga jemaat di sektor-sektor. Tuhan memberkati mereka, memberikan semangat mereka untuk terus menjalankan tugas-tugas panggilannya sebagai penatua diaken yang Tuhan tugaskan di sektor-sektor yang ada. Hamba berdoa juga untuk semua pengurus-pengurus yang ada di unit-unit misioner GPIB Pasar Minggu. Tuhan tetap memberikan semangat mereka agar mereka boleh tetap berkomunikasi dengan semua warga unit-unit misioner yang ada, dan mereka memiliki semangat untuk pelayanan pada masa-masa mendatang. Karena begitu banyak program dan pelayanan yang harus tertunda. Bahkan hamba berdoa juga rencana-rencana program-program yang mungkin saat ini ada di benak para penatua diaken, ada di benak para pengurus unit-unit misioner, ada di benak pelaksana harian majelis jemaat, juga di BPPJ. Tuhan memberkati agar kelak ketika pertemuan untuk membicarakan program-program yang sempat tertunda ini boleh dilakukan dengan baik. Hamba berdoa juga untuk Pendeta Irdian bersama keluarga. Tuhan berkati Pendeta Irdian selaku ketua majelis jemaat dan juga selaku suami dan ayah bagi anak-anak. Tuhan berkati.
Hamba berdoa juga untuk Pendeta Sahertian yang Tuhan selalu pakai untuk melayani kami jemaat GPIB Pasar Minggu. Hamba berdoa juga untuk Pendeta Emeritus Paul Wane dalam kehidupan sehari-harinya bersama istri kekasih. Hamba berdoa juga untuk TPG yang boleh melayani melalui kehadiran tim Infocom, sehingga pelayanan streaming ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya ini memberkati semua warga jemaat, dan Tuhan berkenan atas pelayanan-pelayanan kami. Para karyawan-karyawati di gereja, di kantor majelis jemaat, Tuhan juga berkati. Hamba berdoa juga untuk majelis sinode dan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di GPIB, mulai dari Jakarta sampai ke daerah-daerah dan di pelosok-pelosok tanah air kami, agar pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden, sampai kepada pemerintahan yang terendah sekalipun yang ada di sekitar kami, RT, Tuhan berkati juga, Tuhan bimbing juga mereka, sehingga pelayanan kepada masyarakat boleh berjalan dengan baik seturut dengan undang-undang, dan kiranya Tuhan menurunkan hikmat atas pemerintahan kami. Bapa di dalam surga, tak lupa hamba juga berdoa untuk tetangga kami masing-masing, baik tetangga gedung gereja ini, tetangga semua warga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para tetangga, terutama karena para tetangga kami saat ini sebagian besar sedang menjalankan ibadah sesuai dengan pengajaran agama mereka. Tuhan juga memberkati mereka, sama seperti Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Dengan mengingat nats Alkitab dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahkan kepada
Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa dan untuk menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupan saudara sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam rumah Bapakku. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Jangan takut dan gelisah hatimu. Yesus naik ke negeri terang sorga mulia, menyiapkan bagiku dan bagimu. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk dan ceria. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Bila kau ditinggal oleh sahabatmu dalam dunia ini yang penuh sesat, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Hanya Dia sahabatmu yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk dan ceria. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.